Apa kabar? Bertemu lagi dalam pelajaran kita, pelajaran kearsipan untuk kelas 10 OTKP, program keahlian manajemen perkantoran. Bersama saya, Niwayan Rusma Dewi Putri. Kita sudah belajar tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami arsip dan kearsipan, di mana pada pertemuan 1 dan 2 kita sudah membahas pengertian arsip dan kearsipan. Kemudian kita sudah mengidentifikasi karakteristik arsip, menguraikan fungsi arsip, mengemukakan penggolongan, nilai guna, dan macam-macam arsip. Bahkan kita sudah sampai pada penyelenggaraan arsip atau asas penyimpanan arsip. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan tentang daur hidup arsip. Daur hidup atau siklus arsip. Siklus hidup arsip merupakan cara melihat bagaimana arsip tersebut diciptakan dan digunakan. Sebuah siklus kehidupan arsip adalah kumpulan dari beberapa fase hidup sebelum arsip tersebut disusutkan atau dimusnahkan. Dan lamanya siklus hidup tersebut bervariasi. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, siklus hidup arsip disebutkan meliputi 3 tahapan, yaitu tahap pertama adalah tahap penciptaan arsip. Tahap kedua, tahap penggunaan dan pemeliharaan arsip. Dan tahap ketiga adalah tahap penyusutan arsip. Kita akan membicarakan tahap pertama, yaitu tahap penciptaan arsip. Bagaimana arsip tersebut diciptakan. Tahap penciptaan arsip adalah kegiatan untuk menghasilkan arsip, baik melalui kegiatan merekam informasi dalam suatu media rekam tertentu untuk dikomunikasikan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas organisasi, maupun kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan arsip yang berasal dari pihak luar, organisasi ataupun individu. Tahap penciptaan arsip merupakan tahap awal dari proses terbentuknya arsip itu sendiri. Kegiatan yang termasuk dalam penciptaan arsip adalah desain formulir, manajemen kearsipan dan tata naskah, manajemen laporan, dan manajemen produk hukum. Artinya, kegiatan ini mulai dari dibuatnya atau diciptakannya arsip sampai pada manajemennya atau pengaturan dari arsip itu sendiri. Tahap yang kedua adalah tahap penggunaan dan pemeliharaan arsip. Setelah arsip tercipta, arsip akan dipergunakan. Tahap ini adalah tahap untuk menyajikan atau pemanfaatan arsip bagi kepentingan organisasi dan kegiatan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip itu sendiri. Yang termasuk dalam kegiatan penggunaan dan pemeliharaan arsip adalah pengurusan surat, baik itu surat masuk dan surat keluar, sistem pemberkasannya, manajemen arsip aktif, manajemen arsip inaktif, program arsip vital, dan program perawatan. Dalam PP nomor 28 tahun 2012, kegiatan pengelolaan arsip yang termasuk dalam pemeliharaan arsip adalah pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip, dan alih media arsip. Bicara tentang penyimpanan arsip,
kita mengenal ada 5 sistem penyimpanan arsip, yaitu yang pertama, sistem penyimpanan arsip berdasarkan huruf atau abjad, yang biasa dikenal dengan alphabetic filing system. Yang kedua, sistem penyimpanan arsip berdasarkan pada masalah pokok dari arsip tersebut, yang biasa dikenal dengan subject filing system. Yang ketiga, berdasarkan tanggal dari arsip itu disimpan, atau biasa dikenal dengan chronological filing system. Yang keempat, berdasarkan wilayah asal arsip ataupun wilayah tujuan arsip itu sendiri. Biasa dikenal dengan nama geographic filing system. Dan sistem yang kelima adalah sistem nomor atau numeric filing system. Ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Fase atau tahapan dari hidup arsip yang ketiga itu adalah penyusutan arsip. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip karena frekuensi penggunaannya sudah menurun atau jarang digunakan dan sudah tidak bernilai guna. Kegiatan ini dilakukan melalui pemindahan arsip, pemusnahan arsip yang sudah tidak punya nilai guna, dan penyerahan arsip kepada lembaga kearsipan. Yang termasuk dalam kegiatan ini antara lain survei atau inventarisasi arsip, penilaian arsip, jadwal retensi arsip, pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Jadi bisa kita gambarkan daur hidup arsip seperti berikut ini. Jadi setelah arsip tersebut diciptakan, arsip masuk fase penggunaan. Agar informasi yang terkandung di dalamnya tetap terjaga, maka arsip-arsip tersebut harus dipelihara. Jadi ada pemeliharaannya. Apabila penggunaannya sudah mulai berkurang, bahkan barangkali sudah tidak bernilai guna lagi, maka akan masuk kepada fase berikutnya, yaitu penyusutan arsip. Inilah gambaran daur hidup arsip berdasarkan Undang-Undang Kearsipan. Daur hidup arsip dalam blogspot Nia Hadianto digambarkan sebagai berikut. Pertama, tahap penciptaan atau penerimaan. Jadi selain diciptakan, arsip itu juga diterima dari pihak lain, baik berupa surat, formulir, laporan, gambar, film, video, elektronik, dan sebagainya. Kemudian setelah diterima ataupun diciptakan, arsip didistribusikan atau ada pengurusannya, baik secara internal maupun eksternal. Tahap yang ketiga itu tahap penggunaannya. Arsip yang sudah didistribusikan tadi akan dipergunakan untuk pembuatan keputusan, bisa juga untuk dokumentasi, bisa untuk referensi dan kepentingan hukum. Tahap yang berikutnya adalah pengelolaan atau pemeliharaan. Jadi agar arsip tetap aman, maka arsip perlu disimpan. Setelah ada penyimpanan, apabila diperlukan bisa ditemukan kembali. Bisa juga transfer atau penyerahan kepada bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Tahap yang kelima adalah tahap penyusutan, berupa pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang sudah tidak punya nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Jadi inilah daur hidup arsip yang tergambar dalam blogspot Nia Hadianto. Baik anak-anak, semangat belajar, jaga kesehatan kalian.
ikuti aturan pemerintah untuk memutus penularan COVID-19. Tetap di rumah, jaga jarak, tetap menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi.